Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel saya ini, Sabrina YouTube. Apa kabar saudaraku semua? Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kisah seorang wanita mulia. Dia sangat dimuliakan di mata Allah. Dan pada kali ini saya ingin menginformasikan atau berbagi sharing tentang kisah wanita yang saya maksud ini. Baik saudaraku, belajar mengenai kisah orang-orang yang mulia akhlaknya, baik budi pekertinya, dialah orang-orang teladan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menyenangkan, hal ini juga akan membantu kita belajar banyak tentang bagaimana semestinya berlaku sebagai mukmin yang baik, mukmin yang sabar, dan mukmin yang selalu bertawakal. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak hikmah dari perjalanan hidup orang-orang yang dimaksud. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin bercerita tentang seorang sosok wanita mulia yang namanya ini bahkan menjadi salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu Siti Maryam. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa Siti Maryam yang tak lain adalah ibunda dari Isa alaihissalam diriwayatkan sebagai wanita yang suci. Selain suci, dia itu adalah seorang wanita yang sangat mulia, dan ia juga merupakan ummul mukminin yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa pemuka wanita ahli surga ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat adalah Aisyah. Nah saudaraku, kira-kira bagaimana ya kisah Siti Maryam ini? Baik, kita langsung saja. Dikisahkan bahwa Siti Maryam ini adalah seorang wanita yang baik. Bukan cuma baik, dia ini mulia lagi suci sepanjang masa. Dan di dalam Al-Quran pun bahkan disebutkan bahwa Maryam ini adalah seorang wanita yang begitu suci, dan dia adalah wanita pilihan Allah. Nah, di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 42, Allah berfirman bahwa, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita yang ada di dunia." Nah, saudaraku, sekarang timbul pertanyaan. Kira-kira apa yang membuat Maryam ini sampai dikatakan sebagai wanita yang paling istimewa? Baik, diriwayatkan di dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan bahwa Maryam adalah
sosok wanita yang begitu mulia. Dia ini selalu menjaga dirinya dari segala perbuatan buruk, dan ia juga senantiasa menjaga kesucian lahiriah maupun batiniahnya. Maryam yang merupakan putri dari pasangan Imran, yaitu seorang tokoh ulama Bani Israel, dan seorang perempuan yang tak lain adalah saudara ipar Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu Hannah. Maryam ini adalah seorang wanita yang begitu sabar. Selain sabar, dia sangat tulus dan tawakal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku, dikisahkan juga sebelum kelahiran Maryam ini, Imran dan istrinya ini telah lama menikah, tapi tak kunjung mendapatkan buah hati. Lantas siang malam mereka selalu berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan buah hati. Mereka sangat menginginkan seorang anak laki-laki, sampai-sampai istrinya itu bernasar bahwa jika dia bisa mendapatkan seorang anak laki-laki, maka dia ingin menyerahkan putranya itu nanti ke Baitul Maqdis, agar ia bisa mengabdikan dirinya itu semata-mata hanya kepada Allah. Waktu itu Hannah berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku menasarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba soleh dan berhikmah. Karena itu terimalah nasarku ini. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Hal ini dituliskan dalam surat Ali Imran ayat 35. Nah, tak lama dia mengucapkan nasarnya itu, Allah pun mendengarkan doanya dan mengabulkan doanya itu. Allah memberikan janin di perut istri Imran itu. Baik Imran maupun istrinya begitu bahagia. Sayangnya, sebelum sempat melihat buah hatinya lahir ke dunia, Imran ini meninggal dunia, dan tinggallah istri Imran yang telah menjadi janda sendiri, dan ia pun akhirnya melahirkan, namun yang diharapkannya itu tidak terkabul, karena yang dia lahirkan itu adalah seorang anak perempuan, sedangkan yang dicita-citakannya itu adalah seorang anak laki-laki. Akan tetapi pada saat itu Hannah langsung kepikiran, apapun bagaimanapun bayinya itu, Hannah tetap menerimanya dengan lapang dan merawatnya dengan sangat baik di jalan Allah. Suatu malam Hannah mengantarkan bayinya itu ke Baitul Maqdis dan langsung menyerahkan kepada seorang pendeta di sana. Ia mengatakan bahwa ia memenuhi janjinya itu untuk menyerahkan anaknya kepada Allah, agar ia menjadi hamba yang mengabdikan dirinya serta berdakwah di jalan Allah. Di dalam suci Baitul Maqdis ini, Maryam dirawat oleh sang paman sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini merawatnya dengan sangat baik, seperti anaknya sendiri, seperti anak kandungnya sendiri. Dan hari demi hari, Maryam pun tumbuh menjadi wanita yang cantik, berbudi pekerti, baik dan mulia, serta selalu menjaga dirinya dari godaan laki-laki.
Maryam tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik dan anggun. Tidak membuat Maryam menjadi tergoda saat dirayu laki-laki. Ia juga bukan seorang wanita yang pernah apalagi suka menggoda dan merayu laki-laki. Maryam ini adalah seorang wanita yang mulia, yang selalu tawakal dan menjaga diri. Maryam adalah seorang wanita yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdikan dirinya hanya semata-mata kepada Allah. Nah, karena ketaatan yang ia lakukan, dikatakan Allah begitu memuliakan Maryam. Pernah suatu hari Nabi Zakaria alaihissalam tidak sengaja menemukan makanan di kamar Maryam yang seharusnya makanan tersebut tidak ada di musim pada saat itu. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam ini lantas menanyakan makanan tersebut kepada Maryam. Di mana ia mendapatkan buah tersebut? Tapi dengan penuh sopan santun dan kejujuran Maryam ini, dia pun menjawab, sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendakinya dengan tanpa hisab. Dan kata-kata ini dituliskan dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 33. Nah saudaraku, kemuliaan Maryam tak hanya sampai di sini saja. Ia telah menjelma menjadi wanita yang begitu anggun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun lantas waktu itu meniupkan janin ke perut Maryam. Memang secara rasional hamil tanpa berhubungan badan atau menikah adalah suatu hal yang sangat mustahil. Tapi jika Allah telah berkehendak, apa yang awalnya mustahil ini akan tetap terjadi. Dan akhirnya Maryam pun mengandung seorang anak laki-laki yang langsung diberikan oleh Allah untuknya. Nah, pada suatu hari sebelum Maryam ini diberikan rezeki janin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam ini dikejutkan oleh seorang laki-laki yang tiba-tiba ada di hadapannya. Dia melihat seorang pria tiba-tiba muncul di hadapannya ini, dan itu adalah pertama kali Maryam berada di hadapan pria lain selain Nabi Zakaria. Dan ternyata pria tersebut adalah malaikat Jibril yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat Jibril pun langsung berkata kepada Siti Maryam, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu Siti Maryam pun menjawab kepada malaikat Jibril, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezinah. Lalu Allah pun kemudian berfirman dengan perantara Jibril dan mengatakan, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Allah sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Nah, firman ini tertuliskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 42
sampai 47. Nah, setelah kedatangan malaikat Jibril ini, Maryam pun kemudian hamil. Dan saat kehamilan Maryam semakin besar, orang yang pertama yang mengetahuinya adalah Yusuf bin Yakub. Dia adalah seorang ahli ibadah Bani Israel. Dan Yusuf sempat terkejut karena dia mengetahui bahwa Maryam ini merupakan gadis yang taat beribadah dan sangat menjaga kesuciannya. Kenapa bisa hamil? Nah, pada waktu itu sekuat apapun Siti Maryam ini menyembunyikan kehamilannya dari masyarakat, namun tetap akan ketahuan. Pada saat itu Maryam pun mendapat tuduhan atas kehamilannya itu adalah kehamilan tanpa suami. Dan dia pun mendapatkan tuduhan bahwa dia telah berzina. Dan karena kehamilannya itu, Maryam ini dibenci dan dihina oleh orang banyak. Tapi ia tetap sabar dan tawakal bahwa apa yang terjadi padanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuknya. Dan dia pun menjaga kandungannya dengan sangat baik, sembari selalu tawakal menjalankan ibadah. Dan tak lama kemudian, singkat cerita, Maryam ini pun melahirkan seorang putra yang juga tak kalah mulia darinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Pada saat Maryam ini melahirkan anaknya itu, tudingan pun semakin menjadi-jadi. Akhirnya Maryam tak ingin menjawab tudingan tersebut, dan dia pun mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingnya telah berzina itu langsung bertanya saja kepada anaknya itu. Lalu masyarakat di sana pun langsung berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan seorang anak bayi yang baru dia lahirkan itu? Akan tetapi pada waktu itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa ini pun tiba-tiba berbicara sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah di dalam surat Maryam ayat 30 dan 33. Dalam surat itu Allah berfirman, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada, dan dia menjadikan aku dan memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan sejahteralah semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, karena melihat sendiri kenyataan bahwa bayi ini berbicara, maka masyarakat yang ada di sekitar pada saat itu langsung percaya bahwa apa yang dilihatnya ini, apa yang dibawa oleh Siti Maryam ini merupakan keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku, itulah kisah singkat mengenai kisah Siti Maryam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah ini. Semoga kita semua bisa berlaku baik dan tawakal, atau setidaknya mau berusaha meneladani kemuliaan-kemuliaan wanita salehah
seperti halnya Maryam ini. Dan saya akhiri cerita singkatku ini. Semoga apa yang saya bawakan kali ini tetap bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian semua. Baik, saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tidak bosan-bosan mendengarkan cerita atau kisah yang saya bawakan di channel saya ini. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pertemuan saya selanjutnya, tentunya dengan kisah-kisah Nabi yang saya akan bawakan. Baik, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan share agar channelku ini bisa berkembang. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.